karena banyak banget pertanyaan mengenai masalah kayak gini. Dan jawabannya tetap tidak. Masalah perdata tidak bisa dibawa ke masalah pidana. Jadi, orang yang tidak bisa membayar hutang tidak bisa dipidanakan atau tidak bisa dipenjara. Begini penjelasannya. Masalah hutang pihutang dan orang yang tidak mampu membayar hutang itu tetap menjadi masalah di hukum privat. Hal tersebut didasarkan dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya. Ini tentang hak asasi manusia yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang pihutang. Hal tersebut sudah jelas ketika seseorang mengalami kerugian, namun tidak ada itikat buruk, mengalami kerugian dan tidak bisa membayar hutang, itu tetap tidak bisa dipidana. Dan mengenai masalah hutang pihutang yang masuk ranah pidana, ini udah ada beberapa putusan pengadilan yang menguatkan bahwa sengketa hutang pihutang merupakan sengketa perdata dan tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Ada 3 putusan pengadilan yang terkemuka ya ini ya, yang populer. Yang pertama ada putusan Mahkamah Agung nomor 93 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1970. Ini menyatakan sengketa hutang pihutang adalah merupakan sengketa perdata. Yang kedua ada putusan Mahkamah Agung nomor 39, ini dibawa ke ranah pidana ya, tahun 1984 tertanggal 13 September 1984 yang menyatakan, ini hasil putusannya, hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hukum perdata, yaitu hubungan jual beli sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana. Dan yang ketiga ada putusan Mahkamah Agung nomor 329 pidana juga, ini tahun 1985 tertanggal 8 Oktober 1986 yang menyatakan sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Berarti sudah jelas ya, untuk masalah hutang pihutang tidak bisa dipidanakan walaupun tidak bisa membayarnya. Namun ada kemungkinan masalah hutang pihutang ini dibawa ke ranah pidana, yaitu di pasal 379A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa menjadikan pembelian barang-barang sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa membayar lunas, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tetapi di sini pihaknya harus membuktikan bahwa yang berhutang itu sudah menjadikan mata pencaharian. Maksudnya di sini sudah berkali-kali tidak membayar hutangnya lah, seperti itu. Jadi harus membuktikan bahwa yang berhutang ini udah memiliki rekod yang buruk, tidak membayar hutang beberapa kali kepada orang lain. Jadi hal tersebut bisa dikenakan pasal 379A ini. Namun cukup sulit untuk membuktikan hal tersebut karena perlu beberapa pembuktian lagi. Jadi solusinya, ketika ada saudara Anda, keluarga Anda, teman dekat Anda, atau siapapun yang kenal dengan Anda ingin berhutang atau meminjam uang, silahkan dibuat perjanjian hitam di atas putih, minimal akta di bawah tangan, lebih baik lagi akta otentik di notaris. Dan Anda sebagai pemberi hutang, lebih baik Anda meminta yang namanya anggunan atau jaminan, karena hal tersebut akan mempermudah Anda di kemudian hari ketika hal tersebut terjadi masalah. Oke? Itu solusi yang paling bagus, karena manusia, sebaik-baiknya teman Anda dan sebaik-baiknya keluarga Anda, ketika ada permasalahan hukum itu pasti akhir-akhirnya tidak jelas dan akhir-akhirnya pasti pertengkaran
ya nggak jelas juga. Oke, terima kasih banyak. Dah.